Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas satu tema yang berjudul Hidup Bersama. Kita akan belajar dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 ini merupakan salah satu Mazmur ziarah. Mazmur ziarah ini merupakan tulisan yang menunjukkan kerinduan pemazmur untuk berjalan menuju ke tempat yang kudus. Dalam kitab Mazmur ada 15 Mazmur ziarah yang ditulis dalam kitab Mazmur, yaitu dalam Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 134. Dalam Mazmur ziarah ada beberapa latar belakang yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, ziarah itu menunjukkan kepada kerinduan Daud untuk kembali ke Yerusalem pada waktu dia keluar dari Yerusalem karena dikejar-kejar oleh musuhnya. Yang kedua, ziarah ini menunjuk kepada Salomo yang merindukan anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Sedangkan yang ketiga, ziarah ini menunjuk kepada umat Israel yang datang ke rumah Tuhan. Nah, Mazmur 133 ini menunjuk kepada latar belakang yang ketiga. Jadi Daud mengubah Mazmur ini untuk mengingatkan umat Israel supaya mereka datang ke rumah Tuhan secara bersama-sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Daud memiliki satu kerinduan yang sangat besar supaya umat Tuhan itu memiliki hidup bersama. Dan dalam pembahasan di sini menunjuk kepada kebersamaan manusia datang ke rumah Tuhan dan berada bersama-sama di rumah Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar apa yang ditekankan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini mengenai tentang hidup bersama. Yang pertama, kebersamaan dalam persatuan dalam ayat 1. Nah, istilah diam bersama dengan rukun itu memiliki arti bahwa saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Jadi kebersamaan datang ke rumah Tuhan juga diwarnai dengan rasa kesatuan. Konteks dalam Alkitab ini menunjukkan bahwa umat Israel itu memiliki 12 suku. Nah, Daud mengharapkan mereka supaya tetap memiliki kesatuan dalam kebersamaan mereka untuk datang ke bait suci. Lalu saat datang ke bait suci, bukan hanya ada orang Israel saja, tetapi bangsa luar juga hadir untuk datang ke bait suci. Sehingga persatuan dalam kebersamaan datang ke rumah Tuhan itu tidak hanya kepada orang-orang Israel, tapi juga kepada setiap orang-orang yang di luar Israel juga yang datang pada saat itu di bait suci. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan para murid agar mereka membangun sikap positif dan baik kepada orang-orang yang di luar suku Israel. Kisah Yesus dan perempuan Samaria ini menunjukkan bahwa bagaimana Yesus memberikan sebuah prinsip bahwa kebersamaan dalam kesatuan itu akan menembus batas-batas tradisi, suku, dan bangsa. Kesatuan dalam kebersamaan itu merupakan prinsip yang sangat penting di dalam suatu persekutuan. Sebab kebersamaan tanpa suatu persatuan ini merupakan kebersamaan yang palsu. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kebersamaan itu sangat penting bagi kita. Dalam mewujudkan kebersamaan memang tidak mudah.
Ada banyak orang-orang yang tinggal bersama, duduk bersama, belum tentu akan menunjukkan bahwa mereka adalah hidup bersama. Kita duduk bareng, duduk bersama-sama di rumah, di satu rumah. Tapi ada juga orang-orang yang hidup bersama justru mereka sedang dalam perselisihan. Tidak mudah membangun satu kebersamaan untuk persatuan. Tapi di sini kita diingatkan oleh pemazmur, diingatkan oleh Raja Daud supaya kita senantiasa membangun kebersamaan dalam persatuan. Setiap orang percaya setidaknya harus berusaha untuk membangun kesatuan. Yang kedua, kebersamaan dan kekudusan di dalam ayat 2. Minyak yang baik yang meleleh dari janggut ke jubah Harun, itu menunjuk minyak yang baik tersebut berfungsi sebagai pengurapan untuk Harun. Dalam Keluaran pasal 30 ayat 30 menyatakan bahwa Harun dan anak-anaknya itu diangkat menjadi imam bagi umat Israel. Dan sebelum memegang jabatan imam, maka Harun dan anak-anaknya itu harus diurapi dengan minyak urapan yang kudus. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengudusan di dalam pentabisan Harun, demikian juga kebersamaan yang dilukiskan Daud, bukan hanya kebersamaan yang memiliki kesatuan, tetapi juga kebersamaan memiliki kekudusan. Oleh karena itu, gereja tidak cukup hanya membangun kesatuan saja, tetapi hendaknya mengikat kesatuan dengan kekudusan. Jika kesatuan gereja tidak diikat dengan kekudusan, maka munculnya sebuah kondisi di mana dosa mengisi sebuah kesatuan gereja ataupun sebuah persekutuan. Kasus demikian telah terjadi pada waktu Tuhan Yesus hadir di bait suci. Dia melihat orang-orang yang berada di bait suci. Mereka bersatu bersama-sama di bait suci, di dalam berjualan, dan di dalamnya mereka melakukan sebuah kejahatan, sehingga Tuhan Yesus mengusir mereka. Kemudian para imam-imam di bait suci, mereka bersatu memikirkan hal yang berdosa untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun di dalam gereja. Setiap gereja yang memiliki kesatuan namun tidak hidup di dalam kekudusan, maka gereja tersebut atau lembaga rohani tersebut, lembaga apapun, akan menjadi alat setan untuk merusak kehidupan orang percaya. Maka gereja sangat perlu membangun kesatuan dan juga kekudusan. Yang ketiga, kebersamaan yang menghidupkan. Dalam ayat 3, Daud dalam perenungannya melihat bahwa kebersamaan orang-orang yang datang berziarah ke bait suci itu tidak hanya cukup mereka membangun kesatuan dan juga kekudusan, tetapi mereka juga perlu untuk menciptakan suasana yang hidup dalam persekutuan. Dalam ayat 3 menunjukkan Gunung Hermon adalah gunung yang berada di sebelah utara Israel, sedangkan Gunung Sion itu berada di sebelah selatan Israel. Jarak antara Gunung Hermon dan juga Gunung Sion itu 400 km jaraknya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mungkin embun yang dari Gunung Hermon akan menuju ke Gunung Sion? Tidak mungkin, karena Gunung Hermon itu memiliki embun atau es. Embun dan es ini itu nanti akan mencair menjadi sumber air bagi sungai Yordan. Nah, air dari sungai Yordan inilah yang akan dimanfaatkan menjadi sumber air yang akan memberi kehidupan bagi umat Israel yang ada di Sion. Jadi Daud mengharapkan agar umat Israel itu membentuk kebersamaan yang tidak hanya bersatu dan kudus, tetapi memberikan kehidupan. Kebersamaan yang bersatu dan kudus tanpa memberikan kehidupan sama seperti sebuah kebersamaan yang terikat pada legalitas agama saja. Tuhan Yesus menunjukkan kasus di mana manusia bersekutu namun hanya sebatas legalisme saja, yaitu ketika para ahli Taurat dan para imam di bait suci dan para orang-orang Farisi yang memandang hina orang berdosa, perempuan yang bersinah, orang yang miskin, pemungut cukai, dan juga orang yang disalib dipandang hina
oleh mereka. Mereka bersekutu, ya. Mereka bersatu, ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga para imam itu mereka bersatu. Mereka bersekutu. Tapi kelompok mereka hanya memberikan rasa kematian kepada orang berdosa. Makanya Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa Ia datang kepada orang yang sakit, baik yang jasmani maupun yang rohani. Tuhan Yesus datang kepada orang yang miskin, baik yang miskin materi maupun yang miskin rohani. Tuhan Yesus memberikan gambaran sebuah kebersamaan yang kudus, namun tidak terikat oleh legalisme yang mematikan. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebersamaan yang bersatu, yang kudus, dan juga memberikan kehidupan. Ungkapan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, menunjukkan bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan memerintahkan berkat tersebut tertuju kepada umat Israel yang pergi bersekutu ke rumah Tuhan. Artinya, bukan karena hebatnya kebersamaan maka berkat pasti diberikan Tuhan. Tetapi karena Tuhan memberkati, maka kebersamaan memberikan kehidupan. Bahkan kebersamaan tersebut membawa manusia untuk menikmati sebuah kehidupan yang bernilai. Dengan demikian, jika dalam kebersamaan telah berhasil menciptakan kesatuan, kekudusan, dan kehidupan, namun tidak ada hak untuk menuntut Tuhan memberkati kebersamaan tersebut. Karena Tuhanlah yang berhak memberikan berkat tersebut. Hidup bersama itu perlu, namun dalam kebersamaan juga harus menjaga prinsip-prinsip penting, yaitu dengan memiliki kesatuan, kekudusan, dan kehidupan. Ketiga prinsip ini perlu dikembangkan dalam sebuah kebersamaan. Kesatuan yang baik dan indah memperlihatkan kekudusan, dan kekudusan yang sejati akan memberikan kehidupan. Amin.